Om Swastiastu. Oke, halo semuanya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang reservasi secara singkat dan cara membooking tiket pesawat melalui situs Traveloka. Baik, saya Agung Perdana akan menjelaskan tentang reservasi. Reservasi adalah pembuatan proses atau cara memesan seperti hotel, tiket, villa, barang, tempat, ataupun jasa lain kepada seorang pelanggan. Manfaat reservasi bagi maskapai. Pertama, sebagai sarana dalam menjual load faktor secara maksimal. Lalu, sebagai sarana untuk meningkatkan produksi, mempermudah dan memperlancar proses penjualan, dapat mempersiapkan dan memberikan layanan kepada penumpang secara maksimum dan efisien. Manfaat reservasi bagi penumpang. Pertama, dapat mempermudah dalam mengatur dan mempersiapkan rencana perjalanan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian terhadap rencana perjalanan dan efisien. Baik, sekian, terima kasih. Halo semua, saya Mades Tamo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tipe reservasi dan tugas bagian dari reservasi. Tipe reservasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tipe reservasi berdasarkan proses, yaitu yang pertama manual reservation system, yang kedua ada computerized reservation system. Selanjutnya ada tipe reservasi berdasarkan pengorganisasian. Yang pertama ada local reservation, yang kedua ada flight control point, yang ketiga central reservation control. Selanjutnya tipe reservasi berdasarkan jumlah penumpang. Yang pertama ada individual reservation, yang kedua ada group reservation. Selanjutnya tipe reservasi berdasarkan saluran. Yang pertama direct reservation dan yang kedua indirect reservation. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas bagian dari reservasi. Yang pertama menangani penjualan set pada penerbangan termasuk pemesanan dan pembatalannya. Selanjutnya melaksanakan pengawasan penjualan dengan menghitung penjualan yang akan atau yang sudah dilakukan sehingga tidak terjadi kelebihan penjualan atau overload. Selanjutnya meneruskan permintaan khusus penumpang kepada bagian-bagian yang bersangkutan seperti permintaan hotel, kendaraan, makanan khusus selama penerbangan, dan lain-lain. Selanjutnya memberikan laporan penjualan, membuat rencana untuk masa yang akan datang dengan memperhatikan penjualan dan analisa pasar dengan tujuan meningkatkan revenue atau pendapatan setinggi mungkin kepada perusahaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, halo, saya Iputu Wahyu Kansu. Saya akan melanjutkan tentang tutorial booking tiket pesawat melalui situs Traveloka. Oke, jadi jika kalian tidak mempunyai aplikasi Traveloka, kalian bisa search saja langsung di Google dengan kata kunci Traveloka. Di sini kalian langsung saja klik tiket pesawat. Oh ya, untuk kalian yang menggunakan mobile device, saya sangat menyarankan untuk mengubahnya ke situs desktop agar lebih mudah dan tampilannya juga akan sama seperti jika kalian menggunakan laptop ataupun komputer. Lalu, selanjutnya kalian akan diarahkan ke halaman untuk pemilihan tiket pesawat. Di sini sebenarnya kalian bisa memilih tiket pesawat sekaligus dengan hotel. Namun, karena ini hanyalah contoh, jadi saya hanya akan memesan tiket pesawatnya saja. Untuk caranya, overall semuanya masih tetap sama. Kalian hanya perlu menambahkan detail hotel jika kalian ingin menambahkan hotel pada pesanan atau bookingan tiket pesawat kalian. Jadi di sini, jika di contoh saya hanya akan memilih tiket pesawat. Untuk departure-nya, saya berangkat dari Bali Denpasar dari Bandara Ngurah Rai, dan untuk tujuannya kalian di sini bisa pilih, kalian bisa search langsung nama daerah atau nama airport yang ingin kalian tuju. Untuk sebagai contoh, saya di sini memilih Surabaya di Bandara Juanda. Untuk tanggal pergi jangan lupa kalian isi, disesuaikan untuk
kebutuhan tanggal pergi kalian. Jika kalian ingin mendapatkan tiket untuk bolak-balik, kalian bisa klik kotak tanggal pulang. Di sana kalian isikan tanggal pulang kalian. Nah, setelah itu otomatis untuk tiketnya kalian akan punya tiket untuk pulang dan pergi. Untuk contoh saya hanya membooking untuk tanggal pergi. Lalu di bagian kanan ada jumlah penumpang, kalian bisa klik. Itu kalian bisa sesuaikan. Jika kalian bawa anak, bisa kalian sesuaikan, atau bayi, atau hanya orang dewasa, itu di sana kalian bisa sesuaikan jumlahnya. Jika sudah, kalian klik saja selesai. Lalu jangan lupa untuk pilih kelas penerbangan. Di sini ada premium ekonomi, bisnis, dan juga first class. Untuk sebagai contoh, saya hanya akan memilih kelas penerbangan ekonomi. Jika semuanya sudah sesuai, kalian cari tiket. Nah, selanjutnya kalian akan diarahkan ke halaman pilihan airlines yang melakukan penerbangan dari Bandara Ngurah Rai ke Bandara Juanda. Di sini ada dari Lion Air, ada dari Air Asia juga. Kalian bisa sesuaikan tergantung dengan kebutuhan jam berapa kalian ingin berangkat. Seperti di Air Asia ini mereka berangkat dari pukul 7. Super Airjet ini mereka berangkat dari pukul 9:35. Itu nanti kalian bisa sesuaikan. Sebagai contoh, saya akan berangkat menggunakan Citylink ini. Mereka berangkat dari Bandara Ngurah Rai pada pukul 14.25. Kalian klik pilih di bagian kanan. Ini adalah ringkasan perjalanan kalian. Kalian bisa klik detail penerbangan. Jadi airline Citylink ini menggunakan pesawat Airbus A320 dengan tata kursi 3/3 dan jarak antar kursi 25 inci. Untuk bagasi 20 kg dan bagasi kabin 7 kg. Jadi jika kalian membawa muatan yang lebih dari bagasi kabin, itu akan ada tambahan charge atau tambahan tarif. Jika sudah, kalian bisa lanjut klik pemesanan. Setelah itu kalian diminta untuk mengisi data pemesan dan juga data traveler. Data pemesan ini adalah jika kalian memesan tiket pesawat melalui pihak ketiga. Jadi pihak ketiga tersebut wajib menuliskan datanya sesuai dengan kartu tanda penduduk. Dan juga untuk data traveler, mereka harus mengisi sesuai dengan data penduduk mereka. Setelah semua sudah terisi, kalian bisa klik tombol lanjutkan. Nah, di sini akan tertera data pemesan, data traveler, dan juga ada fasilitas penerbangan. Jadi di sini akan ada bagasi tambahan jika kalian memerlukan, dan kalian akan dikenakan tarif tambahan juga. Untuk nomor kursi juga kalian bisa memilih. Jika kalian tidak mau duduk di kursi tengah, mungkin contohnya, kalian bisa langsung memilih kursi yang kalian inginkan. Di bawahnya juga ada perlindungan asuransi perjalanan untuk melindungi dari kecelakaan atau pembatalan perjalanan dan sebagainya. Ada perlindungan reschedule, jaminan refund, dan jika kalian memilih salah satu atau beberapa dari tambahan pesanan ini, kalian akan dikenakan tarif sesuai nominal yang tertera per orang. Jika semuanya sudah sesuai menurut kalian, kalian bisa lanjut ke pembayaran dan pastikan pesanan kalian ini sudah benar, karena ketika dilanjutkan kalian tidak akan bisa diarahkan kembali pada halaman ini. Oke, selanjutnya kalian akan diarahkan ke laman pembayaran. Jadi di sini kalian bisa membayar dengan kartu kredit atau debit melalui bank transfer, ATM, Alfamart, Indomart, Klimklix, BCA, QuickPay, or link aja. Kalian bisa pilih sesuai dengan pembayaran yang kalian inginkan. Contohnya jika di sini menggunakan kartu kredit, kalian isikan nomornya
valid until, nama di kartu dan sebagainya sesuai dengan yang tertera. Di sini ada rincian harga, asuransi penerbangan, biaya layanan, dan di bawahnya ada total. Setelah semuanya terisi, kalian bisa klik pay with kartu kredit atau debit. Setelah itu kalian akan diberikan tenggat waktu kurang lebih 1 jam untuk membayarkannya. Jika kalian membayarkannya lewat dari waktu yang ditentukan, otomatis pesanan atau reservasi tiket pesawat kalian akan dibatalkan dan pihak airlines bisa menjual kembali tiket yang sebelumnya sudah kalian booking atau ingin kalian booking karena kalian telat melakukan pembayaran. Jika hal itu terjadi, kalian bisa mengulangi untuk melakukan pembookingan pesawat kembali. Dan jangan lupa tenggat waktu yang disediakan adalah kurang lebih 1 jam. Jadi kalian harus segera membayarkan tiket yang sudah kalian booking.